Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih pile ya. Jadi pilih kartu kali ini temanya berjudul nasibnya dan penyesalannya. Oke. Jadi kita lihat nasib dia dan penyesalannya ke kamu. Ya. Ini pile 1, pile 2, pile 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Silakan pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu ya. Saranku pause aja videonya supaya fokus milihnya ya. Aku ingatkan ini energi banyak orang, bisa cocok bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok, mungkin ada vice versa, terbolak-balik, dan boleh berlaku kapan saja ya. Itu ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. So kita langsung aja lihat nasibnya dan penyesalannya. Pile 1, pile 2, pile 3. Oke. Ini simpan dulu ya. Nah Oke. Kita mulai ya. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Kalian yang milih ini kartu pertama. Wah. Jadi kita lihat ya nasibnya, penyesalannya. Aku shuffle dulu. Oke. Wah. Di sini aku ngerasa dia tuh mikirin kamu banget ya. Dia memikirkan kamu terus. Dia menyesal begitu. Dia seperti kayak nggak bisa lupa sama kamu. Susah banget move on dari kamu. Susah banget lupakan kamu ya. Jadi bisa dibilang orang ini tuh mati rasa sama yang lain gitu kak. Jadi ya nguat-nguatin diri sendiri, sosokan tegar, ya gua bisa lah, gua kuat lah gitu. Ini kan orangnya ada pengaruh yang lain ya. Dia bisa loh dipengaruhi keluarga. Keluarga itu ya punya pengaruh lah untuk kehidupan dia. Atau ya ada yang berkeluarga, jadi ya tidak bahagia lah jika dia tanpa kamu gitu. Ya gitu sih, mati rasa sama yang lain. Dia kayak susah banget buka hati ke orang lain. Kayak hatinya itu udah sama kamu aja, udah mentok di kamu aja gitu. Jadi dia kayak orang yang udah belajar kuat, belajar tegar, belajar sabar ya. Mungkin dia belajar kesabaran juga dari kamu. Dia belajar kuat juga karena kamu. Dan dia sibukin dirinya dengan kerja. Atau ya mungkin dia ada masalah keuangan. Atau ya adalah persoalan kerjaan. Ya tuntutan hidup gitu say. Jadi ya kita harus kerja ya. Atau dia kayak orang yang ya aku mengalihkan pikiranku dengan kerja supaya aku nggak terlalu memikirkan kamu. Ini berapa dari mereka? Ini kan ada yang player nih ya, ada pemain, ada orang yang pernah mempermainkan kamu. Jadi kadang dia mikir ya, kan manusia di dunia ini nggak kamu aja. Atau ya sorry to say, kayak perempuan di dunia ini tidak hanya kamu, laki-laki di dunia ini tidak hanya kamu. Ya bisa aja dia mencari kebahagiaan di luar sana, atau memang dia ke yang lain. Atau ya banting setir aja, fokus kerja. Tapi tidak semudah itu Ferguson ya, nggak semudah itu Ciripa. Dia udah sibukin dirinya juga, udah ngelakuin ini, ngelakuin itu.
mau sosokan sibuk atau gabut juga ya, nggak ngapa-ngapain, tetap aja ingat kamu. Mau kesana kemari tetap aja ingat kamu. Dia susah move on. Dia baper ya, baper banget ya, kayak orang yang ya hanya aku dan Tuhan yang tahu ya. Aku cinta banget sama kamu. Jadi dia dirundung kesedihan gitu. Kadang ngelihatnya apa ya? Ini orangnya pernah logik gitu ya. Dia pakai logika waktu itu. Dia orangnya emosional, temperamen atau keras, atau ya kalau orang yang pakai logika itu kan apa yang dia pikirkan dia rasa itu yang benar gitu. Tapi sekarang dia malah baper sama kamu. Dia pakai perasaan ke kamu. Gitu. Oke. Kita lihat lagi. Oke, di sini nah, kayak aku bilang, dia berusaha keras. Aku harus bisalah move on. Aku harus lanjutkan hidup. Aku harus menghindar dari kamu. Ya, beberapa di sini ngerasa apa ya? Udahlah, kalau ribet, rumit, kalau nggak jodoh ya sudah. Dia rasa gitu, ya. Atau ya hidup ini bawa santai aja lah, relax gitu ya, slow. Tapi dia kehilangan arah. Aku ngerasa dia itu ya, kalau nggak sama kamu, nggak dekat kamu, dia bisa emosional banget. Kerjanya marah-marah, baperan nggak jelas, sensitif. Ya bayangin coba orang yang logik tiba-tiba jadi baperan. Kan sensi banget tuh, ya, emosional. Jadi dia mau tuh marah-marah sendirian, marah-marah nggak jelas, atau ya sama orang di sekitarnya, sama orang di sisinya, itu jadi kena imbas gitu. Jadi kayak, ya kalau ada orang di sekitarnya itu pasti dimarahin sama dia gitu loh. Dia marah-marah nggak jelas, sensi nggak jelas gitu. Jadi orang di sekitarnya ngerasa ya dia tuh aneh gitu. Ya dia marah-marah gitu, emosian ya, karena dia kehilangan kamu. Dia kehilangan arah. Dia ngerasa hidup dia tanpa arah dan tujuan yang jelas ya. Kayak ngerasa ya udah nggak jelas nih hidup aku mau gimana gitu. Nggak jelas banget aku mau seperti apa, kemana arah hidupku aku nggak tahu. Nah dia rasa gitu. Ini berapa kalian? Sebenarnya ya, kamu salah satu orang yang berpengaruh untuk hidup dia, tapi dia udah sia-siakan kamu kah? Dia permainkan kamu, ya? Entah dia punya ego, atau ini kan ada yang player, atau dia ngerasa dia bisa kan ke yang lain. Dia anggap sepele sama kamu. Padahal kamu berpengaruh, berdampak banget di hidup dia. Kamu tuh ya sadar gak sadar ya, kamu kan membawa kebahagiaan, membawa energi positif ke dia. Kayak kamu tuh sebenarnya bisa membawa dia ke perubahan yang lebih baik. Tapi saat itu dia nggak sadar. Tapi sekarang ya gitu jadinya, uring-uringan. Ngerasa nggak jelas hidup ini mau kemana. Bahkan ya memang nggak tahu dia. Hidup ini nanti ke depannya seperti apa. Dia bingung. Oke. Jadi aku ngerasanya dia terlalu mengambil resiko ya untuk sia-siakan kamu. Padahal akhirnya kan dia kesepian, merasa kosong. Kayak aku bilang tadi, susah banget untuk mencintai yang lain. Ya bisa aja dia berhasrat, bergairah, bisa aja ada nafsunya ya dengan yang lain. Atau ya, kalau soal hal-hal duniawi, ya sebagai manusia pasti adalah kayak gairah, hasrat gitu. Atau kita katakan dia ke yang lain bisalah gitu, ada nafsunya. Tapi ya itu nafsu doang gitu. Ya, keinginan daging saja, tapi hati siapa yang tahu ya. Hatinya ke kamu nih. Kayak orang yang ya cuma akulah yang tahu ya, hatiku ini mentok di kamu. Bisa dibilang ya, mungkin aku bisa nih mencari kepuasan dengan yang lain. Tapi itu kan di awal saja gitu. Di awal seneng-seneng, nge-fly. Atau ya dia, ya begitulah toksiknya. Tapi
bahagia dia dengan yang lain itu hanya sementara gitu. Sementara doang kalau ke yang lain. Setelah itu ngerasa kesepian, lonely, ngerasa sunyi, senyap ya gitu. Jadi dia berharap sih, ya pengennya ada kesempatan lagi sama kamu. Tapi apa masih bisa ya? Terlalu mengambil resiko nggak ya kalau kembali ke kamu? Ya kalau udah ada yang lain gimana? Ya kan? Berat say. Bisa berapa gitu ya? Jadi aku ngerasa dia tuh pengen loh kembali ke kamu, datang lagi ke kamu. Tapi ini entah karena ada sesuatu yang sensitif ya, entah keluarga atau ada yang lain, atau dia malu, entah dia punya masalah, dia malu nunjukin kondisinya ke kamu gitu. Nah, wih. Aku ngerasa apa ya, ini orangnya ya memang duniawi banget sih ya. Entah sebelumnya dia kayak gitu, atau ya saat sama kamu waktu itu ya dia sia-siakan kamu gitu demi egonya. Mungkin dia pengennya begini begitu, atau ya dia pengen hal-hal duniawi gitu, tapi akhirnya kan dia nggak bahagia gitu sih. Ini strong sih energi player ya, strong, kuat energi player di sini. Atau ya bisa aja dia kelihatan baik gitu, tapi ya diam-diam dia pemain. Kayak ya gue bisa lah sama ini, atau ya adalah gairah, hasrat itu bisa dibangun, nafsu itu bisa dibangun dengan ini atau dengan siapa gitu. Tapi kan itu sesaat aja, ujung-ujungnya baper, teringat kamu, ngerasa ya pengennya kamu. Dan aku ngerasa orang ini ya, dia ini kalau dia berhadapan sama orang lain, itu dia bisa melihat wajah kamu di orang lain. Makanya dia kadang heran ya, kok aku kemana-mana lihat wajah kamu, aku berhubungan sama si ini, yang terlihat itu wajah kamu gitu. Ya, jadi kayak crazy gitu loh. Jadi dia terlihat gila gitu. Ya, istilah gitu. Makanya aneh dia rasa. Misal gue lagi nge-fly, lagi terlena ya dengan hal-hal duniawi. Gue ngelihat si ini Ciripa, gue ngelihat Suneo, atau gue lihat siapa gitu. Tapi di wajah orang lain ini ada wajah lo, dan ya gitu, gue teringat lagi sama lo. Dan orang ini ketika dia berdoa, atau misalnya dia ingat Tuhan gitu, misalnya dia berbicara sama yang maha kuasa ya, itu dia terbayang-bayang sama wajahmu itu. Dan dia sering banget mimpiin kamu ya, ada hasrat yang dia pendam, misalnya dia rindu, dia kangen, dia pendam jadi terbawa mimpi. Lalu ini orangnya playing victim juga sebenarnya ya, suka banget memainkan mental korban, kayak susah banget introspeksi diri, maunya nyari kesalahan kamu, ingat-ingat buruknya kamu, padahal kamu punya banyak kebaikan ya. Ini jadi dia tuh mau kayak udah, mungkin gak bisa sama lo ya karena lu aja kali yang ribet gitu, lu aja yang drama, lu terlalu lebay bla bla bla, atau ya males gitu ya berjuang buat lo atau apa. Tapi ya itu, dia cuma playing victim, nyari keburukan kamu, padahal dia tuh orangnya juga buruk gitu. Dan dia ngerasa kamu tuh kayak rumah buat dia, tapi dia sudah sia-siakan kamu. Jadi kalau orang yang merasa kamu seperti rumah, kamu berarti tempat ternyaman gitu. Kamu bisa memberikan yang terbaik, menservis dia, atau ya kalau kamu rumah bagi dia, kamu kan pasti penuh kasih sayang, perhatian sama dia, peduli sama dia. Tapi dia udah sia-siakan kamu. Jadi dia kehilangan rumah, dia kehilangan kamu. Tapi bisa juga kalau kamu memang rumah sejatinya, ya gimana pun dia nanti pulangnya ke kamu ya. Kalau kamu memang rumah sejati untuk dia, ujungnya pasti dia ke kamu gitu ya. Ujung-ujungnya kita pasti kan kembali ke jalan yang benar ya. Mungkin dia pengennya ujungnya pasti ke kamu gitu. Oke?
Sekarang huruf dulu ya. Di namanya atau namamu. Mungkin ada huruf ini. D, T, S, R, M, G, K, H, W, C, J, F, O, N, P, L, A, E. Oke. Ini ada zodiakmu, dia atau siapa nih yang dominan terbaca. Nah, ada Taurus, Sagittarius, Libra, Virgo, Gemini, Aries, Pisces, Scorpio. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok ya. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Lanjut ya. Ini pile 2. Pilihan 2 ya. Kalian yang milih kartu kedua. Oke. Nasibnya dan penyesalannya. Oke. Jadi aku shuffle dulu kartunya ya. Wah, di sini aku ngerasa hidupnya tidak bahagia, ya. Dia tuh beda di depan, beda di belakang, ya. Ini besar banget egonya, ya. Egonya, setinggi langit. Gede banget egonya. Jadi kalau orang seperti ini, ya aku harus pura-pura kuat lah. Aku harus pura-pura tegar. Aku harus terlihat jago. Nah, dia pengen selalu terlihat hebat gitu loh. Jadi ya udah, aku fake gitu. Aku pakai topeng aja. Aku bersikap palsu. Aku akan nunjukin ke orang aku baik-baik saja. Aku akan perlihatkan di depan orang, aku tegar, aku kuat, jago, hebat. Padahal di belakang, sedih banget hidupnya, berat banget hidupnya. Itu. Jadi kenapa dia bisa fake, bisa palsu, bisa bertopeng begitu? Karena ego, ya. Besar banget nih egonya. Jadi udah salah juga tetap aja. Gak usah lah terlalu terlihat merasa bersalah gitu. Padahal di hati ya sedih banget. Jadi orang ini ya, aku ngerasanya ya memang dia nggak mau terlihat lemah di hadapan orang. Jadi di luar itu ya mungkin kamu lihat dia baik-baik aja, tapi di dalam ya dialah yang tahu ya. Dia dan Tuhan yang tahu. Sakit banget yang dirasakan, sakit banget kehilangan kamu. Dan aku ngerasa berat ya hidupnya, berat banget. Ini beberapa tentang tabur tuai, karma ya. Kalau dia pernah menyakiti, ya hidup dia sekarang kayak tersakiti gitu. Bisa dia tuh kayak ada masalah keuangan, kayak mandek gitu rezekinya ya. Menurun sebenarnya hidup orang ini. Menurun rezeki, keuangan menurun, banyak tanggungan, banyak yang harus dibayar, banyak tuntutan hidup, belum lagi ada yang menuntut ya. Kalau dia sama yang lain ya banyak menuntut,
Kalau ada keluarga, pertemanan, lingkungan, menuntut dia harus ngeluarin uang. Tapi ya rezekinya sedikit gitu. Itu sih, aku ngerasa keuangannya menurun. Terus, aku ngelihat apa ya, dia ini ya benar-benar disakiti juga oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita fake ya, kita palsu nih, bertopeng, ya kita dealing dengan orang yang bertopeng juga. Maksudnya kayak, ya karena saya tidak jadi apa adanya, saya juga bakalan berrelasi, berhubungan dengan orang-orang yang tidak apa adanya gitu. Makanya dia bisa nih, ada yang lain, ada teman, keluarga, adalah orang di sekitar. Tapi ya gitu, aku hidup di lingkungan toksik. Orang yang dealing sama aku tuh orang-orang bertopeng, gak apa adanya gitu. Jadi dia kemana aja gak bisa jadi diri sendiri. Dia kemana aja ya gitu, nggak bawa ego aja ya. Ya udah, ngikutin tuntutan hidup, tuntutan duniawi. Tapi ya gini, ujung-ujungnya aku capek gitu. Aku capek pakai topeng. Aku capek pura-pura baik-baik saja. Aku tuh sebenarnya nggak baik-baik aja gitu. Itu sih. Ya. Dan kalau orang ini pernah nyakitin kamu, pernah bikin kamu kecewa, dia juga kecewa sama yang lain. Dia juga disakiti sama yang lain. Jadi kan kalau dealing dengan orang bertopeng juga, ya kan lingkungan dia tuh di sisinya, di sekitarnya orang bertopeng, pasti ya nyakitin dia gitu, manfaatin dia juga, ya gitu, ngasih energi toksik ke dia lagi dan lagi. Jadi hidup dia berputar-putar gitu aja di siklus toksik ya, negatif terus. Oke, lanjut ya. Kita lihat lagi. Terus aku ngelihat kamu termasuk orang yang kuat ya. Kamu termasuk orang yang pernah mengerti dia. Kamu orang yang pernah sabar menghadapi dia. Gitu. Tapi kan dia sia-siakan kamu. Akhirnya kalian gak bersama, gak deket. Ya dia nyesel sebenarnya. Dia sulit menemukan orang seperti kamu yang sefrekuensi kayak kamu. Dia sulit menemukan orang yang sekuat kamu, yang mau menjadi apa adanya, yang bikin dia nyaman, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sama kamu, dia akan jadi dirinya sendiri, gitu. Atau apa ya? Ini tuh ada penyesalan seseorang di mana dia selama ini ikuti egonya, akhirnya ya dia kehilangan kamu, gitu. Oke? Jadi aku ngeliat juga ya, nggak enak hidup dia terus-terusan ya, tenggelam di dalam kepalsuan. Ya sosokan baik-baik saja, aku bahagialah, bisalah begini begitu, tapi nggak bisa gitu. Ini beberapa dari mereka ada yang dia pendam ya. Misal dia memendam perasaan sama kamu tuh udah lama, terus dia biarin aja gitu. Udahlah, aku sayang sih sama kamu, aku cinta sama kamu, atau aku pengennya bersama kamu, tapi ya udah, ikuti ego aja. Ya kalau kamu nggak kuat berjuang ya udah, ya ikuti ego aku aja gitu. Ya udahlah, semua kan baik-baik aja gitu. Dia rasa seperti itu, tapi dia salah gitu ya. Nah, cinta itu bukannya hilang, tapi tumbuh ke kamu. Dia juga heran gitu ya. Perasaannya di hidup gue udah pernah orang datang membawa cinta. Adalah beberapa cinta yang datang, tapi kok beda banget ya cinta aku sama kamu. Beda banget cinta gue sama lo. Kayak nggak hilang-hilang gitu loh cintanya sama kamu. Ini berapa dari kalian, kamu pernah diabaikan sama dia,
atau ya dia egois banget gitu. Dia ngerasa kayak ya semua kan baik-baik aja gitu, kalau lu nggak mau sama gue ya masih ada yang lain, atau ya dia kayak punya personal issue ya, ada masalah di dalam dirinya sendiri yang dia bawa-bawa ke kamu. Jadi kayak misal nih, ya gue egois gini kan karena lingkungan gue, keluarga gue, teman-teman gue, atau segala macam. Ya udah, lu harus ngerti lah gitu. Atau ya udah lu nyerah silakan gitu. Dia biarin kamu. Tapi abis itu ya baper kayak orang yang merasa bersalah, pengennya kamu kembali. Dan iya, ini kalau di dalam lubuk hati dia pengen banget minta maaf. Ya, dia tahu kok ini ada siklus karma berputar di hidupnya. Gitu. Dan sakit loh memendam perasaan sama kamu. Sakit banget. Kayak ya aku maunya sama kamu gitu, tapi aku nggak jadi apa adanya. Atau aku mencintai kamu, tapi aku nggak berbuat apa-apa gitu. Jadi ya dia ngerasa dia kayak naif gitu. Dia ngerasa dirinya seperti stupid ya. Ya gitulah. Berbagai macam jenis-jenis orang di dunia ini ya. Termasuk orang seperti ini. Gitu loh. Nah, kita lihat lagi ya. Aku lanjut. Nih. Ini orang yang suka menunda-nunda, ya. Jadi, aku ngerasanya apa ya? Entah karena ego, entah karena gengsi, entah karena aku tuh orangnya gak berani, aku gak bisa jadi diri sendiri, atau ya aku pemalu, aku penakut, atau ya aku gak mau merendahkan harga diriku, makanya aku terlihat gak berjuang. Aku menunda-nunda. Kadang pengen banget nih hubungi kamu, pengen banget datang ke kamu, tapi abis itu udahlah gak usah, kan gak penting juga. Atau kayak ya aku kadang pengen minta maaf, tapi ya udah kali, emang harus gimana, kan gue juga pernah bikin kesalahan dan gak harus gimana-gimana gitu kan. Ya gitu, ego. Ini ribet nih. Jadi suka menunda-nunda, ya kehilangan kamu lah gitu. Kadang dia bertanya-tanya sama dirinya sendiri, apa sih sebenarnya yang gue mau di hidup ini? Yang gue sayang ya elu, tapi gue nggak tahu harus bagaimana gitu. Ini entah mungkin ada faktor yang krusial, faktor yang sensitif yang membuat dia sulit bergerak ke kamu. Padahal dia tahu orang yang dia butuhkan adalah kamu. Dia sefrekuensi nih sama kamu. Dia bisa jadi diri sendiri kalau sama kamu. Bisa lebih baik sama kamu. Kamu bisa menaklukkan dia. Kamu mungkin bisa membuka pola pikirnya. Tapi ya gitu. Kan lucu ya kalau cinta tapi nggak berjuang. Aneh ya. Gitu kak. Lalu nah muncul lagi kayak ya dia nggak percaya diri gitu, mungkin malu karena ngerasa bersalah, it's okay gitu, tapi ya itu tetap aja ego yang bicara. Kita kadang ngerasa kita malu tuh karena ego kita yang kerja gitu, ego kita yang bekerja. Coba kalau ego ini dihilangkan, pasti nggak ada istilah kayak buat apa sih gua malu, ya namanya orang salah kan harus minta maaf gitu. Nih kuat banget energi kayak sebenarnya dia menyesal banget loh. Dia ngerasa kayak hidup dia tuh kan kayak nggak terarah, nggak terurus, nggak teratur. Hidup dia mungkin nggak makmur ya, karena aku ngerasa ya mungkin seret gitu, atau ya rezekinya mandek. Aku ngerasa gitu. Dia susah banget berkembang, berputar-putar begitu aja di siklus toksik ya, siklus negatif, lingkungan negatif, orang di sisinya juga seperti itu. Dan sebenarnya dia tuh sadar
kamulah penolong di hidup dia. Sebenarnya kamu yang bisa perhatikan dia, kamu yang bisa nolong, kamu yang bisa bantu, atau ya kamu sebenarnya yang bisa menyeimbangkan hidupnya, kamu yang bisa melengkapi hidupnya. Karena ini, kamu sabar banget, kamu pengertian sama dia. Mungkin kamu orangnya dewasa ya, gitu. Kamu bijaksana, aku lihat gitu. Ya, susahlah menemukan orang seperti kamu. Jadi kalau untuk bisa bersama kamu kan dia harus berjuang. Dia harus berani, harus runtuhkan egonya, dan ya harus minta maaf. Dia rasa seperti itu. Oke? Nah, sekarang aku kasih huruf di namanya, namamu. Ada huruf ini kah? Nah, huruf G. Oke, huruf G, M, Y, R, J, C, S, H, B, D, Z, ada N, T, K, A, L, E, ada W. Oke. Ini zodiak siapa ini ya? Bisa dia kamu. Yang dominan terbaca adalah Libra, Capricorn, Aries, Cancer, Sagittarius, Virgo, Aquarius, dan Leo. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. Lanjut file 3, pilihan ketiga. Nah, kalian yang milih kartu ketiga. Ini ya. Wah. Nasibnya dan penyesalannya. Oke. Di-shuffle dulu ya, Kak. Baiklah. Oke. Wah. Di sini kalau aku lihat ya, nasib dan penyesalannya. Dia nyesel loh, nggak berjuang ke kamu. Dia nyesel atas apa yang dia lakukan. Dia menyesal atas apa yang dia katakan, ya. Jadi orang ini kayaknya keras ya, aku rasa. Jadi kalau dia bertindak, kalau dia melakukan sesuatu, ya dia kayak nggak kasihan gitu sama kamu. Ya ini mungkin orangnya tega, ya, kejam. Dari bertingkah laku, bertindakan, dari cara bicara, yang nggak enak sebenarnya. Jadi menghadapi orang ini kamu harus sabar, ya, harus ngelus dada, say. Ten of Swords, sakit banget nih ya, kecewa. Itu, jadi nasibnya, penyesalannya. Aku ngerasa kalau dia pernah nyakitin kamu, ya dia disakitin juga oleh keadaan. Dia disakitin juga oleh orang lain. Ini kan karma juga sih ya, tabur tuai. Segini yang ditabur, segitu juga yang dituai. Ngelakuin yang buruk, buruk juga kehidupannya. Gitu. Aku ngerasa kayak apa ya, hidup dia itu gak sesuai ekspektasinya, gak sesuai harapannya. Dia ngerasa ya dia akan bisa tanpa kamu, semua akan baik-baik saja tanpa kamu. Kadang dia tuh mau mikir ya, emang harus gimana gitu. Maaf ngomong kayak
sorry to say ya, dia mau tuh bilang, ya emang lu siapa juga gitu. Gua kan nggak harus bergantung sama lo. Atau ya, lu nggak ada apa-apanya gitu. Ini kejam orangnya. Atau ya, udah, saya mau batasi komunikasi, saya mau blok, atau ya saya nggak mau lihat kamu di WhatsApp saya lagi, ya emang kenapa? Dia rasa gitu. Jadi ya, itulah akhirnya membawa dia ke dalam penyesalan. Dia kayak orang yang menyesal banget ya, udah sia-siakan kamu. Dia ngerasa malu gitu. Ini kan malu, insecure, kayak aduh, aku kangen nih, aku rindu sama kamu. Tapi udah bingung buka komunikasi sama kamu. Bisa juga dia biarin kamu, ya. Mau dia nyakitin, mau dia ngecewain, ya dia rasa bodo amat gitu. Ntar lu juga kali yang nyariin gue. Ntar ya lu yang harus kejar-kejar gue. Dia rasa gitu, tapi kamu gak nyariin. Kamu gak kejar dia lagi. Dia ngerasa ketrap, terjebak gitu. Kayak, ih kok jadi gini gitu. Kok jadi, ya kenapa lu nyerah ya? Ya gue kan harusnya dikejar gitu, dicari. Dia rasa gitu. Jadi dia tuh menunggu. Dia menanti kamu begitu lama. Bisa vice versa. Jadi ada seseorang di sini menunggu, menanti gitu ya. Pasti kamu kejar saya. Kamu akan begini begitu. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Malu. Ya. Ya, malu lah. Ngerasa kayak, ya gue udah akhiri semua. Atau ya, apa yang gue lakuin, keputusan yang gue ambil, ya udah itu yang pas ya. Tapi ternyata gini, kayak orang yang aduh pengen lagi komunikasi sama kamu, pengen nyari kamu lagi, tapi aku pengennya dicariin. Makanya lucu ya. Dia terjebak sama perbuatannya sendiri. Kalau orang ini batasi diri dari kamu, nggak jaga silaturahmi, ya gitu, kehilangan kamu kan. Dia takut nih. Bisa dia takut karena dia merasa bersalah. Tapi bisa juga dia takut ada yang lain, ya. Ada yang lain nih kayaknya ya. Aku rasa beberapa kalian seperti itu, tapi bisa juga hidupnya itu banyak masalah, ya. Entah masalah di kerjaan, keuangannya nggak baik gitu ya. Jadi dia malu menunjukkan kondisinya sama kamu. Gitu Kak. Oke. Kita lihat lagi ya. Nasibnya, penyesalannya. Aku shuffle dulu ya. Terus aku ngerasa ya, kalau ada yang lain gitu, misalnya ya, dia berhadapan sama yang lain. Dia diperlakukan dengan buruk loh sama yang lain. Gitu. Jadi, misalnya kan, dia rasa dia bisa bahagia dengan yang lain. Dia bisa carilah kesenangan dengan yang lain. Atau memang ada yang lain. Nah, dia ngerasa diperlakukan kejam oleh yang lain. Atau dia konflik terus. Dia ribut, berantem dengan yang lain. Sama yang lain nggak ada energi negatif. Nggak ada energi positif ya. Sama yang lain tidak ada energi positif yang dia terima. Gitu. Sama yang lain ya toxic terus. Itu maksudnya. Sampai ribet gini kan bilangnya. Ya itu. Jadi ya intinya positifnya itu kalau sama kamu sebenarnya. Ini kan hidup dia tuh kayak diperlakukan dengan tidak baik dengan yang lain. Jadi kalau ada yang lain itu kayak ya bikin masalah terus, kejam gitu ke dia, nggak pakai hati nurani sama dia, atau ya orang lain itu kayak dia tidak sepeka kamu gitu. Orang lain itu nggak inisiatif kayak kamu, atau orang lain itu keras juga kayak dia gitu ya. Aku ngerasain gitu. Tapi kalau dia fokus ke hal lain ya, misal kayak ya adalah prioritas aku, fokus aku tentang kerjaan kah, uang atau apa, atau ke teman atau keluarga atau siapa. Nah tapi ketika dia fokus ke yang lain itu ternyata nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai harapan.
Makanya dia ke-trap gitu, kayak orang yang kok gue jadi salah langkah gitu, kok aku tiba-tiba jadi ngerasa aneh, ini kayak hidup yang bukan aku mau, kayak rasa seperti itu. Ya itulah. Oke. Nih, aku ngerasa memang kehidupan dia tuh nggak enak ya. eh Dia ngerasa hidupnya begitu-begitu saja. Jadi dia tuh susah banget loh berkembang, susah banget maju, ya. Oke, maaf ya kalau berisik ya. Aku ngerasa hmm, tanpa kamu atau tidak dekat dengan kamu, dia kayak susah banget bergerak maju, susah banget dia berkembang, ya. Hidup dia begitu-begitu aja. Ini mungkin mirip file berapa tadi ya? Mungkin ada beberapa kaitan file ini ke file lain tadi ya. Ya gitu, kayak orang yang hidup aku gak maju-maju, gak positif-positif gitu. Padahal dia tuh sebenarnya pengen maju, pengen berkembang. Tapi susah banget dia dapatkan ya. Kayak sejak gak ada kamu atau gak deket kamu, ya hanya energi negatif di hidupnya dia. Jadi kalau banyak energi negatif dari yang lain, dari orang di sekitar, ya gimana dia mau berkembang, gimana hidup dia mau lebih baik gitu. Makanya dia kayak ngerasa seperti badan saya aja yang di sini, jiwa saya nggak di sini gitu. Atau ya itu badannya ke orang, fisiknya ke orang, tapi jiwanya melayang-layang, seperti kayak orang yang dia nggak tahu harus seperti apa menjalani hidup selanjutnya. Seperti nggak tahu arah dan tujuan. Ya, kehilangan arah lah intinya. Oke? Dan ya dia merasa bersalah sama kamu, ya. Itu ada forgiveness. Dia pengen banget minta maaf. Pengen banget minta maaf. Dia tahu sebenarnya dia udah sia-siakan kamu, ya. Dia udah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Dan aku ngerasa orang ini mungkin bisa juga punya personal issue, ada masalah di dalam dirinya sendiri, atau dia ada pengaruh dari yang lain. Tapi ya, pengaruh dari yang lain ini membuat dia jadi toksik ke kamu, jadi keras ke kamu, tega sama kamu, gitu. Dan aku ngerasa dia pengen banget hidup dia tuh berubah menjadi lebih baik, ya. Jadi kalau dia pengen bicara, ya dia pengen ngomong kayak, aku tuh sebenarnya nggak mau gini-gini aja. Aku tuh pengen lepaskan yang udah nggak sehat di hidup aku. Aku pengen lepaskan energi toksik di dalam diriku, gitu. Ini kartunya bonus 1 lagi ya. Berarti ini penting banget nih. Jadi dia tuh sekarang ya seringnya menyendiri, seringnya menepi gitu. Dia kayak orang yang ya nggak ada yang sefrekuensi dengan gue gitu. Ya memang di sekitar, di sisi gue ada nih si Ciripa, ada si Suneo atau siapa. Tapi kayak nggak cocok aja gitu. Konflik terus dia nih sama yang lain. Ribut, bertengkar, berdebat dengan yang lain. Makanya jadi kayak, udahlah aku lebih baik sendiri aja. Atau ya aku sukanya menyendiri gitu. Dia suka bertapa nih sekarang, ya. Dia ngerasanya hidup dia tuh sekarang bukan hidup yang dia mau. Jadi dia seperti kehilangan jiwanya. Orang yang seperti ini ya sukanya menyendiri aja. Mungkin dengan menyendiri ya aku bisa mendalami jiwaku sendiri gitu. Dan kalau dia menyendiri gitu ya dia maulah ingat-ingat kamu. Dia ngerasa ya sebenarnya aku bisa berkembang, bisa maju bersama kamu, atau ya aku mungkin akan bahagia sama kamu gitu. Ya dia suka sih meratapi nasib ya. Dia suka banget meratapi koneksi kalian. Kayak apa ya,
pengen banget memutar waktu. Seandainya dulu begini, seandainya aku nggak sia-siakan kamu, seandainya aku jaga komunikasi, pasti nggak kayak gini. Ya, dan kadang dia mau cemburu, sama kamu, dia mau jealous ya, dia mau kayak orang yang kalau kamu di luar sana mungkin udah bahagia ya, kamu kayaknya udah bahagia sama hidupmu, nggak ada lagi orang toksik seperti aku, atau ya kamu bahagia kah dengan yang lain. Nah, dia mikir-mikir kayak gitu, overthinking nggak jelas ya, itu sih. Dan ini udah membuat mentalnya nggak sehat ya, bisa dibilang orang ini nggak sehat secara mental, atau nggak sehat lagi fisiknya, jadi kayak sering sakit gitu loh, kan kasihan ya. Karena dia tuh stres ya, dia lumayan stres, bahkan ini ada yang depresi, frustasi. Jadi kayak orang yang kalau stres gitu ya, kan stres itu bisa bikin penyakit gitu. Ya memang awalnya dia kayak orang yang nggak semangat lanjutkan hidup, tapi dia tenggelam di dalam rasa bersalah, tenggelam di dalam rasa stresnya itu. Ya akhirnya kan jadi sakit. Soalnya kan kadang penyakit itu muncul karena kita stres gitu. Atau dia stres sama hidupnya. Nih, dia rindu banget nih sama kamu. Seandainya kamu di sini, dia sangat ingin menyentuh kamu, ya. Dia tuh butuh healing loh. Butuh banget penyembuhan. Karena ini udah tersiksa batin ya, tertekan batin. Dan dia rasa energi healing itu adanya sama kamu. Kayak, ya sejujurnya kamu yang bisa meredam emosi saya, kamu yang bisa melembutkan saya, kamu yang bisa mengerti saya, atau ya, saya ini keras gitu, dan hanya kamu yang bisa meluluhkan saya gitu. Atau saya lagi emosional, saya butuh kamu. Cie. Ya ini dia butuh kamu nih. Dia butuh banget kamu di sini. Jadi suka menyendiri gitu ya, nangis gak jelas. Kalau dia jarang nangis, ya akhirnya nangis beneran. Tuh, dia mau lihat-lihat fotomu. Dia mau stalking kamu. Dia ya bayangkan wajahmu gitu. Ya aku rasa dia memantau kamu ya. Dia perhatikan perkembangan hidupmu. Aku rasa seumur hidupnya dia nggak bisa lepas dari informasi tentang kamu. Ya mungkin seumur hidup dia akan terus cari tahu tentang kamu. Atau ya setidaknya dia mikirin kamu terus gitu loh. Kayak, kamu di mana ya? Kamu bahagia nggak ya di sana? Kamu sehat nggak di sana? Kamu sama siapa? Ngapain aja kamu di sana? Nah, kan mikirin kamu tuh. Oh, beberapa di sini ngerasa serba salah, ya. Jadi tidak hanya rasa bersalah, tapi serba salah juga. Mungkin ada yang lain, atau ada faktor yang membuat kita tuh sulit bersama. Mungkin dia rasa, ya udah sulit lah bersama kamu. Sulit banget, entah ada tantangan, rintangan, penghalang, kalian beda atau apa, ya. Dia kayak nggak kuat. Tapi nggak bersama kamu pun dia nggak kuat gitu. Bertahan sakit, melepas sulit ya. Ya gitu. Jadi dia sebenarnya dia pengen banget menghampiri kamu. Pengen banget ya. Tapi entah kenapa dia di sini merasa ya sudah, mungkin ini udah karma buat aku. Aku harus jalani semuanya. Aku gak mungkin ganggu hidupmu lagi. Kadang dia rasa gitu. Mungkin dia gak mau ganggu hidupmu lagi ya. Bisa karena dia malu. Bisa juga karena aku tuh toksik. Jadi kalau aku hadir lagi di hidup kamu, itu hanya nyakitin kamu lagi gitu. Atau ya, kamu gak mau menerima aku lagi. Kamu kayaknya udah move on. Atau kamu layak dapat yang terbaik, yang lebih baik dari aku. Bisa juga ada yang lain, ya. Kalau sudah ada yang lain, dia mikir lah, dia ngerasa
Nanti aku hanya menggoda kamu, atau kamu jadi godaan buat hidup aku. Atau ya kamu mau fokus sama hidupmu, tapi aku mengganggu kamu, kan aku nggak enak, aku segan gitu. Ya gitu sih, tapi dia tetap loh berharap sama Tuhan. Ya mana tahu ya, siapa tahu bisa bersatu sama kamu. Ya masih ada lah berharap gitu. Oke? Nah, langsung ya huruf di namanya dia atau namamu. R I P J E D U G M V T A K L F O, ada N, ada S. Oke, zodiak siapa nih? Bisa dia, bisa kamu ya. Yang dominan terbaca. Oke, ini ada Cancer, ada Aquarius, Libra, Taurus, Scorpio, Gemini, Aries, ada Virgo. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok ya? Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.